Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kami pemilik Lubis sedang berada di Depok dengan rencana melihat keindahan daripada Masjid Kubah Mas yang ada di Depok. Inilah dia pemandangan dari luar Masjid Kubah Mas yang ada di Depok. Sekarang kita akan menuju ke pintu masuk Masjid Kubah. Lihatlah betapa indahnya Masjid Kubah Mas Depok ini. Masjid Kubah Mas Depok ini sendiri dibangun pada tahun 2001 dan selesai dibangun dan diresmikan pada tahun 2006. Jadi ada sekitar 6 tahun proses pembangunan. Inilah dia pintu gerbang kalau masuk ke Masjid Kubah Mas Depok. Lihatlah betapa indahnya Masjid Kubah Mas ini. Begitu besar. Pelataran dari Masjid Kubah Mas Depok ini sendiri sampai dengan 50 hektar bujur sangkar. Sedangkan pertapakan dari masjid ini sendiri mencapai 8.000 meter persegi. Oke, ayo kita masuk ke dalam Masjid Kubah Mas Depok. Lihatlah betapa indahnya Masjid Kubah Mas Depok ini. Masjid Kubah Mas Depok ini sendiri dibangun oleh Mahmun Al-Rasyid juga. Saya heran kenapa Masjid Kubah Mas ini juga hampir sama dengan nama Raja Kesultanan Delhi yang ada di Medan, Mahmud Al-Rasyid, Sultan ke-9. Sekarang saya mau masuk menyusuri keindahan di dalam bangunan Masjid Kubah Mas ini. Lihatlah kubah yang kuning itu, katanya terbuat dari emas. Kemudian ada kubah di sini satu lagi, ada di atas. Semuanya yang kuning-kuning ini katanya terbuat dari emas. Sekarang saya mencoba untuk masuk ke dalam Masjid Kubah Mas ini. Semoga di dalam kubah, wah, inilah keadaan di dalam Masjid Kubah Mas. Betapa indahnya. Lihatlah bagaimana megahnya masjid ini dengan luas sampai 8.000 meter persegi. Lihatlah keadaan di atasnya juga punya arsitek yang sangat indah. Lihatlah lampu yang besar itu bergelantungan dengan indahnya. Kalau kita melihat kubah yang paling besar dari bawah, inilah keadaannya. Sedangkan kalau dari luar ini dilapisi oleh emas. Wah, betapa indahnya di dalam Masjid Kubah Mas ini. Tentu kita sangat suka berlama-lama di sini menikmati keindahan Kubah Mas ini. Betapa indahnya Masjid Kubah Mas ini. Selain di lantai 1, ada juga di lantai 2. Keadaan di lantai 2 tempat jemaah sholat. Masjid Kubah Mas ini sendiri katanya bisa menampung sampai 2.000 jemaah. Pemandangan dari samping Kubah Mas. Wah, begitu besarnya Masjid Kubah Mas ini. Tentu modal pembangunan Masjid Kubah Mas ini tidak tanggung-tanggung. Saya tidak dapat menemukan dokumen tentang biaya pembangunan dari masjid ini sendiri. Masjid Kubah Mas ini di samping daripada masjid sebagai bangunan utama, itu kita lihat ada juga aula daripada masjid ini, itu yang ada di depan. Kemudian tepat di depan
Masjid Kubah Mas ini ada kantor kenaziran dari masjid ini. Sungguh makmur masjid ini. Inilah kantor kemakmuran kenaziran Masjid Kubah Mas yang ada di Depok. Tidak kalah megahnya dengan bangunan-bangunan besar lainnya. Lihat juga lah taman-taman dari kubah masjid ini begini indah. Tentu selain daya pikat untuk beribadah di sini, pelataran dan taman-taman Masjid Kubah ini juga bisa menjadi tempat objek wisata bagi para wisatawan asing maupun wisatawan domestik. Di sini ada gedung aula daripada masjid ini sendiri. Gedung aula ini digunakan untuk pertemuan-pertemuan daripada masyarakat atau mengadakan kegiatan keagamaan seperti Maulid Nabi, Isra Mikraj, dan untuk menjamu tamu-tamu yang berdatangan ke sini untuk menikmati keindahan Masjid Kubah Mas. Sedangkan dari sisi barat dari masjid ini, inilah keadaan Anda kalau kita melihat masjid ini dari sisi barat. Sungguh sangat indah. Sedangkan taman-taman daripada masjid ini kita lihat ditumbuhi oleh pohon-pohonan, buah-buahan, berbagai macam buah, bunga, dan tumbuhan-tumbuhan lain ada di taman ini. Bahkan kami bisa melihat dan menikmati hasil daripada taman ini, yaitu ada buah mangga, ada buah kelengkeng, ada pokok palem, dan lain-lain. Tadi kami sudah mencoba untuk menikmati hasil panen dari pohon mangga yang ditanam di sini. Bahkan satu buah pohon mangga ada yang mencapai lebih dari 1 kilogram. Dari sisi barat ini adalah pintu masuk bagi jamaah perempuan atau bagi pengunjung perempuan untuk masuk ke dalam area masjid ini. Lihatlah, di situ jelas terlihat bahwa pintu ini digunakan untuk jalur orang masuk dengan jenis kelamin perempuan. Ini adalah taman daripada masjid ini. Lihatlah, begitu banyak bunga-bunga yang ada di dalam pot ditanam di sini, sehingga sangat mendukung keasrian daripada masjid ini. Menghijau, berwarna-warni dengan bunga-bunga yang indah, rumput yang menghijau, pokok palem yang menjulang tinggi. Lihatlah, kemudian ada buah-buahan juga yang ditanam di sini seperti yang saya sebutkan tadi. Ini adalah jalan masuk menuju pelataran masjid ini. Di samping kiri kanan dari masjid ini kita lihat banyak bunga-bunga yang ditanam di sepanjang jalan ini. Lihatlah betapa banyaknya dan indahnya bunga-bunga itu. Dari sisi kanan kita lihat juga semua banyak bunga-bunga yang berwarna-warni. Sungguh indah masjid ini. Pantaslah masjid ini merupakan ikon kota Depok dan menjadi kebanggaan warga Depok. Begitu indah. Saya sendiri baru ini menemukan dan mengunjungi masjid yang mana kubahnya betul-betul terdilapisi dengan emas. Lihatlah betapa cantiknya. Belum lagi taman-taman yang indah menghijau. Tentu sungguh menggoda untuk dikunjungi taman ini. Lihat ya. Sekarang kedengarannya akan tiba waktu azan sholat asar. Kami juga akan mencoba untuk ikut sholat asar berjamaah di sini.
Ini adalah tanaman buah-buahan yang mengitari daripada masjid ini. Bahkan mereka buah-buahan ini menjadi merupakan daripada bagian dari masjid ini dan hanya diperuntukkan untuk kemakmuran masjid ini. Ini keadaan masjid dari sisi selatan. Sungguh banyak kubahnya, tapi yang betul-betul dilapisi emas kubahnya katanya hanya 5 kubah. Ini juga termasuk taman dari masjid ini. Begitu menghijau, ada rumput teki ya yang menjadi tumbuhan di pelatarannya ini sehingga kelihatan sangat menghijau dan segar ya. Karena azan asar telah berkumandang, kami tergoda juga untuk ikut sholat berjamaah di Masjid Kubah Mas yang megah ini. Inilah keadaan Masjid Kubah Mas kalau kita masuk ke dalam masjid. Di sini juga kita lihat bahwa pengurus masjid ini menjalankan protokol kesehatan mengantisipasi penyebaran COVID-19. Demikian dulu video kami ini. Tolong di like dan di subscribe untuk mendukung channel kami menerbitkan video-video yang lebih menarik. Oke, sekian, terima kasih.